warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sisri Rahmawati, CGP Angkatan 10 SMA Negeri 1 Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Linda Puspita Dewi. Beliau adalah guru ekonomi ya Bu ya, dari SMA Negeri 1 Asam Jujuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, bagaimana? Alhamdulillah baik Bu. Oke, Ibu, hari ini kita melakukan atau kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Bu ya. Nah, sebelumnya nanti saya akan mengamati jalannya proses supervisi gitu ya, supervisi akademik atau observasi kelas gitu. Nah, jadi pembelajaran Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, pada saat itu saya akan mengamati setiap prosesnya. Nah, adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi, yaitu agar atau sebagai persiapan awal gitu ya Bu ya, sebelum Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi agar kita lebih siap dan lebih percaya diri lagi untuk tampil di depan ananda kita, sehingga kita bisa memberikan pembelajaran. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan ini Bu yang ingin saya sampaikan gitu ya, atau saya ajukan kepada Ibu. Pertanyaan pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai untuk pembelajaran kali ini? Tujuan pembelajaran yang akan dicapai saat pembelajaran saya lakukan di kelas nanti itu ada 4 tujuan pembelajaran. Yang kelimanya menyajikan ya Bu ya. Yang pertama itu memahami konsep persamaan dasar akuntansi. Yang kedua tadi kan yang pertama memahami, setelah dipahami siswa itu bisa mendeskripsikan atau menggambarkan konsep persamaan dasar akuntansi itu sendiri. Yang ketiga itu menganalisis, setelah dipahami, deskripsi, selanjutnya siswa bisa menganalisis transaksi dan pencatatan persamaan dasar akuntansi ini dan menyajikannya. Dan yang keempat itu menyajikan persamaan dasar akuntansi ini. Empat, menyajikan persamaan dasar akuntansi itu sendiri dalam bentuk laporan keuangan. Oke, nah bagaimana dengan area pengembangan? Area pengembangan yang pada bagian apa yang ingin Ibu capai? Area pengembangan ini saya capai itu ada 2, yaitu area pengembangan pada pengetahuan dan area pengembangan pada keterampilan. Pada pengetahuannya tadi siswa mampu mendeskripsikan persamaan dasar akuntansi, sedangkan pada keterampilannya siswa mampu menyajikan persamaan dasar akuntansi ini dalam bentuk laporan keuangan. Oke, baik. Berarti area pengembangan yang akan Ibu capai adalah aspek kognitif dan aspek keterampilan ya Bu. Iya. Nah, berarti itu aspek pengembangannya. Kemudian saya ingin mendengar kira-kira bagaimana dengan rancangan pembelajarannya Ibu. Model pembelajaran, strategi, kemudian metode pembelajaran yang seperti apa yang akan Ibu lakukan pada proses pembelajaran. Jadi area pengembangan yang akan Ibu capai adalah aspek kognitif dan aspek keterampilan ya Bu. Nah, kemudian saya ingin mendengarkan Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan kepada siswa. Mungkin mulai dari strategi, model pembelajaran ataupun metode pembelajaran. Untuk strategi yang saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, keaktifan siswa yang saya ajarkan kepada mereka. Oke. Kemudian untuk model pembelajaran ini seperti apa Ibu? Untuk model pembelajaran saya pakai PBL Bu. Problem based learning. Iya Bu. Dengan metode diskusi, tanya jawab, dan kebebasan. Baik. Nah, kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan dalam proses PBM nantinya? Untuk media pembelajaran sendiri saya menggunakan buku
melaksanakan proses pembelajaran ini, hari apa, kemudian jam berapa, dan kelas berapa? Pembelajaran seperti sini akan kita lakukan sebaiknya hari Senin tanggal 5 Agustus jam 11.35 sampai 12.20, tapi istirahat sholat zuhur dulu 12.20 itu istirahat dulu Bu sampai jam 12.50. Nanti kita lanjutkan kembali setelah sholat zuhur itu di kelas 12 IPS. Kelas 12. Baik Ibu, pada hari Senin 5 Agustus 2024 ya, saya nanti akan masuk ke kelas Ibu. Saya akan melihat proses pembelajaran yang Ibu lakukan pada saat observasi kelas ya Bu ya. Nah, nanti setelah Ibu melakukan pembelajaran, kemudian kita akan lakukan percakapan terakhir, yaitu percakapan pasca observasi namanya, yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik gitu ya Bu. Baik, pada hari Senin 5 Agustus saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melihat proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas ya Bu ya. Nah, nanti setelah Ibu lakukan proses pembelajaran, percakapan akan kita lanjutkan pada saat pasca observasi namanya, yang mana percakapan pasca observasi ini nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Nah, sebelum kita akhiri Ibu, dari percakapan yang sudah kita lakukan ini, kira-kira gambaran apa yang Ibu peroleh? Saya mendapat gambaran tentang media pembelajaran apa yang saya gunakan nanti, jadi bisa saya persiapkan dari sebelum saya melakukan proses pembelajaran nantinya pas observasi kelas. Oke, baik. Nah, terima kasih ya Bu ya atas waktunya, sudah menyempatkan waktu untuk berbincang bersama saya. Nanti sampai jumpa kita pada saat observasi kelas. Baik, demikianlah percakapan kita pada hari ini. Sampai jumpa kembali pada kegiatan observasi kelas dan pasca observasi. Saya Sisri Rahmawati mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Ananda. Pagi menjelang siang Ibu. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, sebelum kita ambil absen, baca doa Bismillah dulu dalam hati. Ya, oke. Dika, Fajri, Firla, Anda, Jelita, Muhammad Koswen. Belajar persamaan dasar akuntansi ini. Nah, kita memiliki tujuan. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran kita setelah belajar persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, menjelaskan konsep persamaan dasar akuntansi. Nanti setelah Anda belajar ini, Anda bisa menjalankan konsep persamaan dasar akuntansi. Selanjutnya, setelah Anda belajar persamaan dasar akuntansi, Anda bisa mendeskripsikan analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Dan Anda juga bisa, ini nggak tertulis sama ibu di sini ya, menjelaskan atau memahami akun-akun pada persamaan dasar akuntansi. Berdasarkan materi yang Ibu sampaikan ini, persamaan dasar akuntansi, kita akan memakai model pembelajaran problem basic learning. Nah, itu saja kan masalah untuk Anda. Anda membuat rumusan masalah atau pertanyaan-pertanyaan dari gambar yang telah Ibu sajikan ini tadi. Oke? Paham? Oke? Paham? Oke, sekarang Ananda Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Nah, kelompok pertama Zena sama Mirna. Kelompok kedua Oswen sama Rizky sama Dika. Kelompok ketiga Risma sama Bella. Tiap-tiap kelompok membahas persamaan dasar akuntansi yang ada di dalam LKS
Tata rancang contohnya kas, piutang, perlengkapan dan perlengkapan barang dagang. Sedangkan harta tetap adalah harta yang digunakan dalam kurun waktu 1 tahun. Contohnya seperti bangunan, mesin, dan sebagainya. Terus ada yang lucu. Harta tidak berwujud seperti nama baik kita. Nah, jadi tadi kawan-kawannya kan mengatakan kalau aktifannya itu 400 juta rupiah, utang tambah modal 100 tambah 300 juta rupiah. Ini didapat dari gambar. Ini menurut kelompok 1. Nah, kata kelompok 1, mana spidol dulu tadi? Aktiva itu ada berapa? 3. Kata kelompok 1, aktiva itu ada 3. Ada aktiva tetap, ada aktiva lancar, ada tidak berwujud. Nah, Oke anak-anak, minggu depan kita bertemu lagi dengan bukan minggu depan ya, minggu ini pertemuan kita selanjutnya. Oke, bikin baca di rumah.
Oke? Masih ada yang mau ditanyakan? Tidak. Mari kita baca Alhamdulillah. Baiklah, cuman itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Banyak salah, banyak hilang, banyak kata ibu yang tidak Anda suka. Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Sisri Rahmawati, CGP Angkatan 10 SMA Negeri 1 Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Pada pertemuan kali ini kita akan memulai percakapan pasca observasi. Pada hari ini masih ditemani oleh Ibu Linda Puspita Dewi selaku guru ekonomi. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Baik ya. Dan kita juga ditemani oleh PP kita, yaitu CGP Angkatan 10 ya Pak ya, Bapak Tommy Junaidi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Baik ya Pak ya. Baik, pada percakapan observasi kali ini itu saya akan memberikan ya pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Linda gitu ya, terkait dengan jalannya observasi kelas yang telah Ibu Linda lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah kita lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana Ibu perasaannya ketika proses pembelajaran yang telah berlangsung yang sudah Ibu lakukan? Baik, saya akan membuat pertanyaan lagi. Awalnya saya merasa tegang karena ada beberapa dari anak saya di kelas itu yang kurang ikut berpartisipasi dalam kelompoknya. Tapi seiring berjalannya waktu, anak-anak akhirnya luwes dan bisa menerima dan bisa melakukan proses pembelajaran itu secara maksimal. Dan tapi masih ada beberapa anak yang memang canggung mungkin dan tidak menyukai perannya dalam diskusi kelompok yang saya lakukan. Tapi alhamdulillah secara umum pembelajaran yang dilakukan berjalan dengan baik. Oke, baik Ibu. Terkait dengan proses pembelajaran yang sudah berlangsung di menit ini, mungkin bisa Ibu ceritakan kembali nih, area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses pembelajaran. Kemudian setelah Ibu, langkah-langkahnya seperti apa sih? Saya membuat perangkat pembelajaran berupa LKPD dan LKPD untuk peserta didik. Dan LKPD itu saya berikan kepada beberapa kelompok peserta didik, cuman tidak per individu seperti itu. Terus area pengembangannya di pengetahuan, itu peserta didik bisa memahami konsep persamaan dasar akuntansi. Selanjutnya peserta didik mampu menganalisis transaksi dalam persamaan akuntansi itu, menganalisis dan memahami analisis itu. Terus untuk keterampilan setelah proses pembelajaran itu saya lakukan, saya diharapkan peserta didik itu mampu membuat laporan keuangan berdasarkan analisis persamaan akuntansi ini. Oke, berarti area pengembangan yang dilakukan ada dua, ada pengetahuan dan keterampilan. Nah, dari area pengembangan itu apakah evaluasi yang dilakukan atau refleksi yang dilakukan itu kira-kira sudah cukup berhasil dalam prosesnya? Kalau refleksinya kan saya melakukan memberikan itu berupa latihan atau pencatatan laporan keuangan. Saya rasa itu sudah cukup bagus dan anak-anak saya sudah bisa mencatat laporan keuangan itu sendiri. Walaupun itu saya berikan contoh satu soal, mereka bisa mengerjakan 10 soal dari contoh yang saya berikan satu gitu. Oke, berarti sudah cukup baik ya Bu. Namun barangkali mungkin bisa Ibu ceritakan kembali nih kendala yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran itu seperti apa? Ya karena kan Pembelajaran, kemudian model pembelajaran dan metode ada yang perlu Ibu perbaiki seperti itu ya. Nah, tadi mungkin juga di dalam pembelajaran tadi Ibu jelaskan mungkin ada siswa yang masih belum aktif dalam proses pembelajaran. Iya. Kemudian mungkin barangkali dia juga ada yang hanya
mengandalkan temannya saja dalam berdiskusi dalam kelompok. berdiskusi gitu. Kemudian kira-kira nih Bu, kenapa sih gitu ya anak-anak itu ada yang tidak mau terlibat gitu dalam proses pembelajaran? Sebenarnya mungkin ada beberapa siswa itu yang malamnya ya kayak malamnya itu mereka main game sampai larut malam. Pernah saya tanyakan juga mereka tidurnya jam 12 atau jam 1. Jadi karena saya ngajarnya pagi, mungkin rasa ngantuk itu masih kuat dalam dirinya, jadi kurang respon terhadap pembelajaran akhirnya. Dan juga mungkin kebiasaan mereka yang mengharapkan jawaban dari teman. Jadi mereka jadi tukang penyokong aja seperti itu. Oke, berarti memang kita harus melihat dan menganalisis barangkali ya kebutuhan belajar siswa itu seperti apa sih gitu ya, kemudian apa yang sedang mereka alami seperti itu ya Bu. Nah kemudian nih dari kendala-kendala yang Ibu temukan, nah rencananya nih ke depan itu seperti apa proses pembelajaran yang Ibu harapkan mampu gitu ya agar siswa itu optimal lagi nih dalam pembelajarannya? Sepertinya saya harus melakukan bukan penyelidikan juga ya Bu, pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik itu peran apa yang ingin mereka lakukan dalam kelompok itu, mereka mau proses pembelajaran yang seperti apa, dan saya juga harus menonton video-video di YouTube gitu, melihat proses pembelajaran atau metode pembelajaran apa yang menarik minat siswa saya, agar di dalam diskusi kelompok itu mereka tidak hanya mengharapkan jawaban dari teman, tidak berpartisipasi, tidak ikut menambahkan, tidak ikut menjelaskan, atau tidak ikut cuman berdiri saja di depan seperti itu Bu. Dan nanti apa yang saya tanyakan dia kayak seperti itu membolak-balikan bukunya. Jadi sepertinya tidak mereka saja yang harus belajar, saya juga harus banyak-banyak belajar untuk mengetahui apa sebenarnya yang diinginkan oleh peserta didik. Berarti memang kita harus melihat sih ya gaya belajar siswa itu seperti apa. Kalau dalam pembelajaran barangkali ya kita kenal ya dengan istilah pembelajaran berdiferensiasi. Iya, Ya berarti iya. Kalau berdiferensiasi Ibu, berarti yang Ibu tangkap dari pembelajaran berdiferensiasi sebenarnya sih dalam pengamatan saya, Ibu sudah melakukan hal tersebut ya Bu ya, membagi siswa gitu ya sesuai dengan gaya belajarnya gitu ya. Nah, barangkali pertanyaan saya terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi sih Bu gitu, yang merupakan planning Ibu ke depan terkait dengan pembelajaran ini seperti apa? Planning saya ke depan terkait pembelajaran dalam materi ini Bu. Iya, tindak lanjutnya. Kalau tindak lanjut dalam materi ini mungkin saya melakukan perubahan dalam model pembelajaran saya agar siswa saya lebih aktif dan tidak pasif, agar siswa saya tidak hanya mengharapkan jawaban dari teman dan penambahan jawaban dari saya seperti yang Ibu lihat kan, mereka tunggu jawaban dari teman, nanti saya tambahkan. Enggak, seharusnya mereka mencari referensi yang lebih banyak, bisa itu di internet. Saya kan udah berbicara seperti itu, di internet boleh, di buku boleh, LKPD Ibu boleh, cuman ya itu tadi, saya harus lebih mengenal peran mereka, harus mencari metode pembelajaran yang mereka sukai, dan yang lain-lain sebagainya. Oke. Ya untuk tindak lanjut ke depan. Nah, pertanyaan terakhir ya. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tersebut? Insya Allah akan saya lakukan secepatnya. Secepatnya Iya, ya. supaya peserta didik itu aktif, inovatif dalam kelas dan kreatif. Iya. Baik, terima kasih ya Bu ya untuk percakapan kita di pasca observasi. Mudah-mudahan dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tadi gitu ya Bu, kita bisa membawa perubahan dan perbaikan dalam proses pembelajaran ke depan. Mulai dari refleksi barangkali, kemudian ya area-area pengembangan yang ingin kita lakukan, kemudian bagaimana tindak lanjut kita ke depan. Terima kasih ya Bu. Oke. Saya persilakan kepada Bapak Tommy Wilegi selaku OPC CGP Angkatan 10 untuk memberikan tanggapan Bapak atau umpan balik terkait dengan percakapan pasca observasi yang sudah kita lakukan ini. Silakan Bapak. Tadi telah dilihat pelaksanaan percakapan sepertinya sudah luar biasa ya. Nampak di sana Bu Fisri
dan memandu itu kan namanya Bu Linda. Bu Linda dalam memahami pembelajaran dan apresiasi. Nah di sini tadi juga masih ada kendala yang menghadapi Bu Linda karena kita kan Linda mungkin masih baru melaksanakannya dalam kelas itu ada hambatan. Nah di sini Bu Sisri nanti jangan sampai bosan-bosan jika ada kendala yang dihadapi tetap berkoordinasi dengan Bu Sisri karena beliau sudah matang dalam pembelajaran. Masih dalam proses Pak. Jadi yang penting itu terus semangat dan di sini juga penekanan Bu Sisri tentang pembelajaran integrasi ini tentang memilih kebutuhan belajar. Jadi sebagai guru tentu harus paham dulu tentang apa pelajaran itu. Kalau sudah itu paham, tentu bagaimana cara pembelajaran yang menarik bagi anak dan yang menyenangkan itu bisa tercapai. Jadi tetaplah semangat dalam menunjukkan itu Bu Linda sendiri dulu besok bisa teman-teman yang semua lingkungan sekolah ini memahami dan paham tentang pembelajaran itu semua. Nah itu kira-kira Bu Sri. Baik. Ya, terima kasih Bapak yang sudah memberikan motivasi umpan balik ya terkait dengan catatan kita di pasca observasi. Baik, demikianlah percakapan pasca observasi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan kita mohonkan kepada semuanya agar dapat memberikan masukan-masukan terbaik guna memperbaiki kualitas pembelajaran kita ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.